Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Tari Pramesti dengan NIM 201011-20334 dari kelas 03 SAKP 009. Saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia untuk tugas video kedua dari modul pertemuan 2 dengan tema Sistem Ekonomi Dunia. Pada materi kali ini, saya ingin membahas tentang konsep sistem ekonomi, lalu konsep sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, konsep sistem ekonomi campuran, dan konsep sistem ekonomi di Indonesia. Pengertian istilah sistem berasal dari perkataan sistema dalam bahasa Yunani, yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Salah satu definisi tentang sistem yaitu suatu sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan satu sama lain, yang memiliki batas yang menseleksi baik macamnya maupun banyaknya input yang masuk dan output yang keluar dari sistem tersebut. Beberapa ciri dari sebuah sistem dirumuskan antara lain sebagai berikut. 1. Walaupun sistem itu mempunyai batas, akan tetapi sistem itu bersifat terbuka, dalam arti berinteraksi juga dengan lingkungannya. Kedua, setiap sistem tidak hanya sekedar kumpulan berbagai bagian, unsur atau komponen, melainkan merupakan suatu kebulatan yang utuh dan padu bersifat holism. 3. Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Terdapat 4 macam sistem ekonomi di dunia, yaitu sistem ekonomi kapitalis atau kapitalisme. Menurut Adam Smith, sistem ekonomi kapitalis merupakan suatu sistem yang dapat membuat sebuah kesejahteraan di dalam masyarakat, sebab pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap kebijakan ataupun mekanisme pasar yang ada. Ciri-ciri dari sistem ekonomi kapitalis yaitu pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi. Yang pertama, pemilikan alat-alat produksi di tangan individu. Lalu yang kedua, individu bebas memilih pekerjaan atau usaha yang dipandang baik bagi dirinya. Lalu, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Yang pertama, pasar berfungsi memberikan sinyal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Lalu yang kedua, campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. Selanjutnya, kebaikan-kebaikan dari sistem ekonomi kapitalis, yaitu lebih efisien dalam memanfaatkan sumber-sumber daya dan distribusi barang-barang. Lalu, kreativitas masyarakat menjadi tinggi karena adanya kebebasan melakukan segala hal yang terbaik bagi dirinya. Selanjutnya, kelemahan-kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis, yaitu tidak ada persaingan sempurna, yang ada persaingan tidak sempurna, dan persaingan monopolistik. Lalu, sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien karena adanya faktor-faktor eksternalitas atau tidak memperhitungkan yang menekan upah buruh dan lain-lain. Lalu, kecenderungan bisnis dalam sistem ekonomi kapitalis, yaitu perkembangan bisnis yang sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang berlaku. Kecenderungan bisnis dalam kapitalisme dewasa ini yaitu adanya spesialisasi, lalu adanya produksi massal, adanya perusahaan berskala besar, dan yang terakhir adanya perkembangan penelitian. Sistem ekonomi yang selanjutnya yaitu sosialis atau sosialisme, yang berarti sistem ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat secara merata yang diatur oleh pemerintah. Ciri-ciri dari sistem ekonomi ini adalah lebih mengutamakan kebersamaan atau kolektivisme. Selanjutnya, masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedang individu-individu adalah fiksi belaka. Lalu, tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi dalam sistem sosialis. Lalu, peran pemerintah yang sangat kuat. Pemerintah bertindak aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap pengawasan. Alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara.
Sedangkan kelemahan-kelemahan dari sistem ekonomi sosialis adalah tidak ada kebebasan memilih pekerjaan, maka kreativitas masyarakat terhambat, produktivitas menurun, lalu produksi dan perekonomian akan terhambat, serta tidak ada insentif untuk kerja keras. Sistem ekonomi campuran adalah sebuah sistem yang mencampurkan karakteristik pasar, kebijakan, serta ekonomi tradisional yang ada di tempat tersebut. Ciri-ciri dari ekonomi campuran yaitu kedua sektor ekonomi hidup berdampingan. Ada kegiatan ekonomi yang dilakukan pribadi atau swasta, dan sebagian lagi yang menyangkut hidup orang banyak dikelola oleh negara atau pemerintah. Lalu, interaksi ekonomi yang terjadi di pasar selalu ada campur tangan pemerintah dimanapun dengan berbagai kebijaksanaan. Selanjutnya, persaingan dalam sistem campuran diperbolehkan, tetapi gerak-geriknya diawasi oleh pemerintah agar tidak mengarah saling merugikan, mencegah konsentrasi ekonomi atau monopoli. Campur tangan pemerintah terdapat sifat keras yang berarti menyeluruh, merencanakan, melaksanakan, mengawasi. Sedangkan sifat lunak yaitu melakukan perencanaan melalui mekanisme pasar untuk menjamin pemerataan atau keadilan. Alasan diperlukannya campur tangan pemerintah, yaitu mencegah perusahaan-perusahaan besar turut memengaruhi kebijaksanaan politik dan ekonomi, lalu mencegah organisasi buruh, gabungan menekan pengusaha dalam menentukan harga barang. Sistem ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia, serta sistem ekonomi yang berasaskan dengan nilai dan moral Pancasila, serta menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong. Menurut rumusan Mubiarto yang mengacu pada GBHN atau garis-garis besar haluan negara, menjelaskan perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Selanjutnya, adanya kehendak masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial ekonomi. Sedangkan, menurut rumusan Emil Salim yang mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang 1945, yaitu prinsip demokrasi ekonomi ditegaskan atau diatur dalam Undang-Undang 1945 pada pasal-pasal 23, 27, 33, dan 34. Dari Pancasila, sila keadilan sosial merupakan yang paling relevan untuk ekonomi. Sedangkan, contoh penerapan ekonomi Pancasila, contohnya yaitu koperasi dan BUMN. Adanya koperasi merupakan salah satu wujud penerapan ekonomi Pancasila yang dapat memajukan perekonomian. Dilihat dari institusinya, koperasi merupakan usaha kolektif yang berasaskan kekeluargaan. Lalu selanjutnya BUMN. Adanya BUMN menunjukkan eksistensi peran negara dalam mengelola perekonomian di berbagai bidang. Jika BUMN mengalami privatisasi, maka bisa dilihat sebagai indikasi berkurangnya peran negara dalam pengelolaan perekonomian negara. Sekian presentasi dari saya untuk materi video kedua dengan tema Sistem Ekonomi Dunia yang terdapat pada modul pertemuan 2. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.